Sampurasun Boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dandam. Segmen I'm Legend. Legendnya adalah Kang Asep Poni. Boboto. Dulu ini Asep Poni adalah seorang striker yang liar. Serba bisa. Serba bisa? Mau striker siap. Mau gelandang siap. Mau pemain belakang siap. Tapi kiper nggak mungkin Yang penting dong. jangan jaga gawang aja. Oke, itu Boboto selintas tentang Asep Poni. Ya, dia adalah pemain produk klub Nusaraya. Nusaraya. Berarti Pangelangan ya? Dulu pelatihnya Pak Muhammad Ahwani. Oh, enggak ya, oke. Ahwani Ya, siapa? Apa lokasinya? Di Lokasi di Dayakolot. Dayakolot. Oke ya. Dayakolot. Dan Asep Poni pertama bergabung di Persib tahun 94. di kompetisi Perserikatan terakhir. Utama. Ya. Berarti bersaing dengan Sutiono ya. Wah, Sutiono di situ striker-striker macan Senayan semua, Keke Zakaria, Tatang Suryana. Oh iya ada Tatang Suryana. Oh iya, aduh Kang Tatang kalau lihat acara saya, apa kabar Kang Tatang ya? Tatang spesial Ribon dia. Oh iya, si kurus gue rambut klimis. Kang Poni. Iya. Saya manggil Poni aja ya, Iya. Boboto. Bagaimana suasana hati Anda bisa bergabung dengan tim striker hebat di masa itu? Ada Sutino, ada Keke, ada siapa? Ada Tang Suryana, ada juga masih ada Dadang Kurnia kalau nggak salah. Dadang Kurnia. Asep Dayat waktu itu belum Wah, iya belum muncul lah. Dadang Kurnia mungkin. Dadang Kurnia kan waktu itu lagi mentereng dengan top skor. Yes, di Liga Latama. Waduh, berat sekali waktu itu saingan striker. Makanya saya istilahnya yang mencoba setiap posisi mungkin tuntutan lah. Tuntutan, belajar, ingin belajar. Jadi pemain itu tidak terfokus pada satu posisi aja. Oke. Ya saya pinginnya di sayap bisa, di gelandang bisa, bahkan pemain belakang juga bisa. Oke. Tapi di sayap juga ada saingan juga. Kalau sayap saingannya siapa coba? Gimana? Di sayap saingannya siapa coba? Ada Dede Iskandar di sana. Waktu itu betul ada dari sana, tapi kan istilahnya ya dulu kan istilahnya ya yang penting kita siap aja gitu, tempatkan di mana aja. Kalau misalkan bersaing di stopper juga ada Kang Robi di situ. Tapi waktu ada kebetulan ya mungkin di situnya kebetulan waktu Liga ketiga waktu Panandar, Suryamin kadang-kadang dipasang juga, pernah dipasang stopper, pernah dipasang gelandang bertahan. Ya alhamdulillah lah. Tapi nyaman main seperti itu. Main aja, yang penting kita siap aja. Oh gitu. Kalau sekarang kalau pelatihnya Bule ya mungkin meskipun cadangan tapi kayaknya ke bawah terus tim gitu. Karena bisa di berbagai posisi gitu. Tapi sering dikecet gitu. Mana gak sih striker ulah kasih ke dia gitu, kata pemain lain yang di posisi misalkan di sayap atau di belakang gitu. Ya emang kadang-kadang rekan juga gitu, tapi yang penting saya mah main aja gitu. Main siap, tempatkan di mana saja tim membutuhkan, saya siap gitu aja. Oke. Dari posisi-posisi itu, di posisi apa Anda sering bermain buat Persib Bandung? Akhirnya striker tetap. Oh, terus gitu. waktu zaman Liga kesini kan terakhir kita di Liga 5 nih waktu zaman Suryamin, Liga ketiga, Liga keempat, Liga kelima posisi kadang berubah-ubah gitu, sesuai dengan kebutuhan tim. Tapi nyaman ya? Nyaman aja lah. Gitu. Istilahnya meskipun nggak inti tapi cadangan, makanya kemana-mana meskipun cadangan alhamdulillah ke bawah terus ya. Bawah terus ya. Selalu diperhitungkan. Asep Poni striker liar. Baik away kan home gitu. Tapi kira-kira kalau dalam satu musim itu kompetisi Anda bermain berapa kali itu? Paling banyak berapa kali? Paling sekitar 6 kali lah. 6 kali mungkin 6 kali. Kadang-kadang di atas dulu kan ada cadangan di bench, ada cadangan di VIP gitu sebagai penonton turis istilahnya. Kadang-kadang turis, kadang-kadang inti lah. Tapi uang bonusnya sama? Enggak sih. Enggak. Ya, kecuali yang main, gitu. yang cadangan nggak main terus turis gitu. Gitu. Jadi kalau turis nggak kebagian? Harusnya dapat, cuman perbandingannya ya misalnya kalau yang ini 100%, yang nggak main 60, mungkin yang turis 40. Oke, dari soal dana-dana yang Anda dapatkan itu, Anda dari Persib udah bisa jadi apa itu? Ya alhamdulillah sekarang ya
alhamdulillah kita dapat misalnya pekerjaan sebagai PNS lah, sama rekan-rekan juga di PNS. Dulu alhamdulillah diangkat sebagai PNS. Ya kecil-kecilan istilahnya nggak terlalu istilahnya ya cukuplah untuk masa depan gitu. Ya rumah punya 2, alhamdulillah. Gitu, punya pekerjaan punya alhamdulillah. Ya. Jadi nggak sia-sia jadi pemain Persib ya. Alhamdulillah. Tapi apa yang menarik buat Anda atau yang paling Anda paling berkesan ketika menjadi pemain Persib? Ya waktu pertama misalnya kalau misalnya tim otomatis kalau tim kita menang, kalau tim kita menang otomatis kita bahagia meskipun nggak diturunkan atau diturunkan pasti bangga. Sebab dulu itu kalau misalnya menang kita dapat bonus, kan dapat bonus. Kalau nggak sekarang kan ada kontrak, dulu kan nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi dapat uangnya dari bonus ya alhamdulillah. Terus yang pertama gitu terus kita kalau misalnya mau TC nih senang nih ke istilahnya mau ke TC ke Subang ya. Subang. TC seolah-olah kita mau ketemu sama keluarga kedua gitu. Sebagai semangat kita itu. Gitu. Meskipun di istilahnya fisiknya yang namanya Pak Tohir fisiknya, tapi saya seneng gitu. Oh gitu. Saya curiga nih disebut keluarga kedua itu. Apa sih arti keluarga kedua itu? Soalnya Anda ini adalah penguasa di Subang gitu. Jadi teman-teman wartawan dulu ya, setiap kalau teman-teman wartawan teman-teman Bobotoh, kalau setiap wartawan datang ke Subang melihat latihan Persib, itu kami selalu dijamu oleh Bapak ini. Dialah penguasa di Subang. Oh jadi arti keluarga kedua di Subang itu apa? Istilahnya pasti beda dengan teman-teman wartawan dengan teman-teman itu kan. Kita kan pertama kan ya keluarga memastikan istilahnya di rumah, kedua kan kita di Subang ketemu sama rekan-rekan kita happy lah. Jadi istilahnya pertama itu sesama tim, kita ketemu lagi kan ada yang dari Lembang di mana ketemu akhirnya rame. Terus kedua itu kan dari Subang kan kita sering tasnya di Subang nih. Nah itu banyak kenalan-kenalan istilahnya gitu. Jadi kalau mampir di sini ya silahkan mampir makan. Silahkan makan. Jadi di Subang juga kalau Persib tasnya di Subang kayaknya masyarakat itu menerima gitu. Itu enaknya gitu. Jadi nggak susah lah. Meskipun kita nggak makan di mes. Nah masyarakat juga akhirnya mau menerima, apalagi kita misalnya bawa oleh-oleh souvenir kaos istilahnya. Dikasih kaos misalnya kaos dari mantan Persib, mereka bangga. Gitu. Otomatis kan sambutan juga lain. Ya betul. Tapi ya Pon, ada nggak bojang-bojang Subang yang tertarik gitu loh? Anda sebagai penguasa tadi kan di sini diundang makan, saya undang makan, buah-buah ada juga nih. Enggak, sebetulnya kita kan udah berkeluarga ya. Udah berkeluarga waktu itu berkeluarga. Masih muda loh Anda. Berkeluarga udah punya anak 1. Aduh, kok saya nggak tahu sih? Udah punya anak 1 itu di Subang. Saya nikah tahun 93. Usia berapa tuh? Usia 24. Oh pantes. Jadi, tapi ya, yang namanya kan laki-laki lah istilahnya kenalan sini yang penting sekedar kenalan gitu. Jangan terlanjur aja lah gitu. Apa tuh terlanjur apa? Ya terlanjurnya jangan sampai nikah. Jangan sampai. Tapi di luar itu yang setelah Anda katakan tadi, apalagi menarik di Subang gitu? Di Subang untuk misalnya untuk tim saya senang sekali di Subang, cocok di waktu itu. Sebab waktu itu kan istilahnya yang namanya di Bandung itu kan cuaca enak dingin. Tapi kalau kita udah ke Subang kan seolah-olah cuaca pertandingan teh di situ gitu kan panasnya. Dulu kan di Subang panasnya nggak seperti sekarang. Kalau dulu kan jam 10 teh udah panas sekali gitu. Tapi kan sekarang nggak terlalu panas. Dulu mau adu. Jadi enak aja tuh. Pertama membangun karakter pemain gitu. Jadi pertama jangan cengeng. Jadi pelatih menekankan waktu itu. Jadi yang namanya pasti kalau main dengan Persib pasti tim itu pasti motivasinya lebih tinggi lagi kalau main itu. Makanya dia tampil tim itu bisa 200% gitu ya. Iya, kalau makanya kita harus lebih siap gitu. Ditekankan sama pelatih gitu. Kalau yang namanya lawan Persib, lawan yang tadinya misalnya nggak bagus juga bisa jadi bagus, makanya mendadak bagus. Siap. Nah gitu aja. Jadi mengenai pembangunan karakter segala rupa, tenaga fisik segala rupa di Subang saya cocok sekali. Tapi kan setelah Indra Thohir selesai dilanjut oleh pelatih-pelatih lain, mereka tidak mengikuti cara Indra Thohir latihan di Subang. Nah Anda merasa kehilangan nggak suasana itu?
ketika Suryamin menjadi pelatih Persib, Suryamin tidak buka TC di Iya, Subang. betul. Anda merasa kehilangan nggak dengan suasana Subang? Ada juga, sebab itu kan setidaknya kita kan di Subang punya historis ya, sejarah tersendiri gitu. Ya. Siap. Nun, kakak pemain Persib semua ya. Iya. Nanti jatahnya nyusul ya. Siap. Jadi mungkin setiap pelatih punya kebijakan sendiri kan ya. Tapi kalau misalnya waktu itu kalau misalnya nggak di Subang, kayaknya saya merasa kehilangan kan. Sebab di Subang itu kan, kalau di sini kan cuacanya kan dingin, enak kan, enak tidur, enak makan lah di sini. Tapi kan di Subang kan cuaca jam segitu udah panas, malahan melatih sore juga kadang-kadang panas. Jadi suasana pertandingan teh gampang dibentuk di situ gitu kan, enak di Subang. Jadi kalau misalnya nggak di Subang, saya merasa kehilangan. Nah kalau misalkan di Subang bisa dibentuk, sementara di sini kita banyak enaknya gitu ya. Iya. Ada nggak yang dirasakan misalkan penurunan kualitas fisik, kualitas apanya gitu? Oh itu kan mungkin Efek mungkin dikembalikan ke pemain masing-masing kan ya. Tapi yang saya rasakan kalau di Subang peningkatan fisik atau stamina terasa gitu kan. Mungkin kalau di sini kan kita kadang-kadang latihan di sini ingatnya keluarga pulang gitu kan. Ya, gitu. jadi konsentrasi terbelah. Konsentrasi terbelah. Kalau di Subang kan kita betul-betul latihan, kadang-kadang sampai kadang-kadang cukup sendal gurau, udah pulang lagi ke mes, main sebentar, balik. Lalu hiburan di Subang apa sih? Ya hiburan di Subang ya mungkin ya sesama Apa? mungkin pemain juga punya channel tersendiri kan. Oh, jadi Punya apa sih channel tuh? Ya, punya kenalan tersendiri. Pokoknya Boboto, Iya. pada saat itu kalau teman-teman wartawan datang, pokoknya langsunglah temui bapak ini. Pokoknya happy semua. Sudah semua lokasi di Subang sudah ada dalam peta. Kalau dulu kan nggak ada HP Kang ya. Jadi Oh, kita iya. istilahnya HP-nya HP inking. Jadi yang penting kita mau berkunjung pasti di situ. Oke. Boboto, menarik sekali obrolan dengan Asep Poni ini. Kita gali lagi hal-hal lainnya yang mungkin juga mengundang tawa ya. Tunggu di segmen berikutnya. Boboto, kita kembali lagi ngobrol dengan superstar Asep Poni. Boboto kalau pernah lihat ini pemain, wah cepat sekali gerakannya. Seperti siapa ya kalau di Liga Italia itu striker Juventus tuh. Wah, Del Piero. Del Piero Asep Dayat gitu. Pokoknya seperti itulah. Dia memang striker yang liar, cuma memang karena masih ada Sutiono dan rekan-rekannya masih berkibar sehingga dia harus nunggu dulu. Tapi apapun itu dia adalah bagian utama dari Persib Bandung menjadi juara di persikatan terakhir dan Liga 1 pertama. Liga Bandung pertama, alhamdulillah. Oke, bos, apa nikmatnya menjadi seorang pemain Persib? Ya pertama kan itu suatu cita-cita ya Kang ya. Cita-cita dari kecil ingin menjadi pemain Persib, yang namanya atlet pastilah ingin istilahnya ingin mengangkat daerahnya. Ya kebetulan udah masuk tim Persib nih. Seolah-olah ya masuk tim Persib ya istilahnya pertama kan setidaknya ada jaminan untuk masa depan ya kan. Dulu kan itu masuk sebagai PNS ya. Misalnya zaman Pak Ateng, zaman Pak Wahyu, terus puncak keduanya ya dipungkiri kita nih seolah selebritis kecil Kang lah. Selebritis ya. Iya, jadi mantap. apalagi kalau sekarang kan kalau dulu mah kan nggak ada HP. Oh, kalau misalnya dulu ada HP mungkin lebih menggema lagi mungkin. Cuman kan dulu seperti itu juga pasti ada yang tahu lah. Wah ini pemain Persib ini, jadi kemana-mana juga nggak susah gitu kan. Jadi kemana-mana ada yang nyapa, kemana-mana yang nyapa. Apalagi misalnya kalau tim lagi di atas lagi menang, waduh. Jadi Pasep linggih heula gitu. Oh, gitu. Jadi seolah-olah yang tadinya nggak kenal jadi kenal, jadi saudara gitu kadang-kadang. Termasuk di daerah ya kalau tur. Kalau juga tur gimana? Kalau tur juga kadang-kadang gitu kan, yang tadinya misalnya kita nggak kenal aja, tahu-tahu Pasep linggihna di daya kolotnya, abdi di daya kolot. Jadi kadang-kadang gitu, kadang-kadang jadi lebih banyak saudara lagi gitu kan. Gitulah enaknya mungkin ya kalau misalnya jadi pemain Persib mungkin nggak ketemu sama orang tersebut gitu. Iya betul. Nah jadi akhirnya di Persib permohonan akhirnya ya seolah-olah kita itulah istilahnya ada jalan untuk silaturahmi kan. Nah kan kalau main di luar seperti selebritis gitu ya. Di mana juga seperti selebritis pasti kan. Ya. Nah saya mau tanya ini, pada zaman itu
enak main di depan Boboto, enak main di luar kandang? Kalau yang saya rasakan enak di luar kandang kan. Kenapa? Kalau di luar kan istilahnya nggak terlalu, dulu kan Siliwangi kan dengan bench dekat gitu dengan ya. penonton dekat kan. Apalagi kita pemain-pemain yang misalnya lapis kedua jarang turun kan, belum apa-apa lo teriakin. Tapi kalau misalnya kalau di luar kita bebas, yang penting kita berani aja kan. Kalau di luar kan mental berani ya itu pasti segala kemampuan pasti keluar lah. Yang penting kalau main keluar jangan takut aja gitu. Kalau di home istilahnya, meskipun kita udah berani, tapi kan kita kadang-kadang teriakan penonton, woi, kadang-kadang kita pengaruh juga gitu. Ya apalagi misalnya, dulu kan tahu sendiri kan, jadi istilahnya Stadion Siliwangi dengan penonton teriakannya kan kedengaran. Kalau misalnya pemain yang jam terbangnya kurang, pastilah itu dirasakan juga, bukan sama kita pemain asli yang dulu pemain Liga Ketiga waktu Gatot Indra, Iskandar, Perisanga, sebab merasakan itu juga tekanan itu juga terasa juga bagi mereka gitu. Nah di Persib dia gitu kan. Maka saya mah mendingan main di luar seolah. Tapi oke, tekanan pasti ada ya, saya tahu itu gitu ya. Nah, tapi bentuk tekanannya yang pernah merasa membuat hati Anda, duh Boboto kan caranya begini sih ke pemain gitu. Seperti apa? Apa dilempar atau dimaki-maki yang wah ini memaki-makinya ngumpulnya udah mengurus ke hal yang penghinaan gitu. Ya mungkin pernah nggak ngalami gitu? Ya pernah juga ya, mungkin itu resikonya. Resiko. Mungkin penonton juga pingin yang lebih lah. Jadi pingin yang lebih ya mungkin kalau misalnya syukur-syukur misalnya bisa dimanifestasikan sama pemain, misalnya dilakuin sama pemain. Kalau enggak kan kadang-kadang pemain down langsung ditarik sama pelatih. Nah gitu aja, mungkin baru beberapa menit ya istilah mentalnya down, teriakan dengar terus, kadang-kadang down, kadang-kadang tarik lagi sama pelatih gitu. Anda sendiri pernah ngerasa down nggak gitu teriak-teriak gitu pas kesempatan main? Waktu itu waktu di Bandung sih belum pernah di Bandung. Yang saya rasakan juga waktu di Senayan main tuh. Waktu di Senayan lawan siapa? Lawan waktu itu Pelita Jaya. Ya. Waduh, saya main di Senayan pertama kali terasa sekali itu. Apalagi Senayan itu seperti kandangnya Persib lagi. Teriakan apalagi kan baru pertama yang namanya seolah-olah di remote, main ke depan, ke belakang, habis kan. Akhirnya saya ditarik keluar, gantian sama Nandang. Itu saya dipasang di back. Di back kan. Di back, saya di back. Yang sayapnya kalau nggak salah itu Nurdianto. Coba? Nurdianto itu yang temannya Chef Dair itu siapa itu? Nurdianto itu kalau nggak salah itu. Yang Liga berapa itu ada nama Nurdianto? Pelita Jaya ada kalau. Dari Pelitanya. Oke. Pelitanya. Wah. Saya pikir Nurdianto di Persib, makin bingung saya. Enggak, waktu itu lawan mereka atau Pelita Jaya atau Persija dia. Waduh, yang namanya Senayan betul, kalau di Senayan kalau mentalnya misalnya nggak siap, habis lah. Oh gitu. Iya, saya waktu itu cuma kuat setengah main, ditarik masuk kandang bola itu waktu di back. Jadi kalau saya kan posisinya gitu kalau tim membutuhkan di mana aja siap. Tapi kan tuh main di luar kandang tadi lebih nyaman kan main di luar kandang. Ya kan di luar kandang itu kan Senayan. beda kalau Senayan misalnya di Mata Angin misalnya di mana-mana kan beda. Ceritanya beda lagi ya. Beda lagi. Kita mana lebih terangsang gitu ya. Senayan cukup tebal kan. Udara cek sunat tanggal kabut kan. Gancang habis kan kalau masih stamina. Oh gitu. Saya padahal tempat Tohir kan begitu betul. Gila itu tuh. Habis kan, makanya harus betul-betul siap sekali. Waktu itu kan saya juga nggak istilahnya nggak yang kamu dimainin waktu itu sama itu waktu sparring di Sawangan lawan PSSI. Ingat tuh waktu kipernya si lawan Erianto masih ada. Terus kipernya siapa itu? Saya dipasang di Kurnia Sandi bukan yang Bejo apa sih itu? Oh, Listianto Raharjo. Nah, saya dipasang back sama Nandar. Saya langsung tembak pisang masuk kebetulan. Cetak gol. Alhamdulillah. Saya yang nyamain satu-satu itu kan dari Irianto sebelum meninggal dia. Tembakan bebas ya kiper Gatot. Nah, waktu itu langsung ke Jakarta main di Senayan langsung. Habis kan. Jadi Boboto meski Asepon ini jarang tampilkan sebagai starter, tapi dia ternyata bisa menjebol gawang tim nasional yang dijago oleh Listianto Raharjo, kan? Hebat. Cuma memang
Ya saingan berat bola. Saingan berat. Striker-striker aduh. Kayak yang Sutiono istilahnya Macan Senayan. Kalau sekarang mah Bambang Pamungkas. Yes. Tapi saya akui Sutiono waktu itu waduh. Jadi nggak nyesel nih kalah bersaing dengan Sutiono? Nyesel kan. Nyesel itu kan istilahnya saya mah makanya saya mah Sutiono saya akui lah. Makanya Tatang sudah spesies di kan. Di luar dia ada aja masukin kayak Jakaria bagus dedangnya kan yang sama saya kan kadang-kadang lapis ketiga lah. Kalau depannya Sutiono sama Keke pasti Tatang itu dedangnya mas saya gantian aja kadang-kadang di band kadang-kadang polisi. Tapi itulah romantika pemain sepak bola seperti itu. Dinikmati aja lah ya, jika ada yang lebih ya dia akan menjadi starter, yang lainnya ya maaf aja masih harus jadi band dulu. Tapi itu tantangan ya, dan ternyata Seponi bisa menjawab. Dibuktikan itu tadi tim nasional di bol. Posisinya posisi striker ya kan. Bukan striker gitu. Kan gila ini sebenarnya pemain multi talenta, cuma memang lahirnya kurang tepat. Kalau sekarang mungkin pelatih asing pada seneng kan. Pokoknya seorang bisa posisi di mana aja gitu. Sayang saat itu pelatihnya lokal ya. Terlalu cepat lah. Oke, tadi sempat kita bicara tentang tekanan mental yang diberikan oleh Boboto sehingga main di Bandung itu mengerikan gitu ya. Di luar nyaman tapi harusnya bukan di Jakarta, bukan Senayan gitu ya. Tapi Anda merasa ini nggak bahwa tekanan penonton itu berupa bentuk kasih sayang, bukan bentuk untuk membuat pemain hilang mentalnya sehingga tidak bisa bermain? Enggak kan, kadang-kadang teriakan penonton itu suatu motivasi kan. Motivasi, oh gini main, jadi kita itu harus benar-benar lebih siap aja gitu kan. Lebih siap, terus cari solusinya nih supaya kita mental nggak down, nggak turun. Harus apa nih solusinya, resepnya harus apa? Saya sering nanya ke senior gimana, wah tong lidahnya yang penting mah main, tong hayang menang, tong yang penting mah main kudu halus gitu ya. Oh, gitu. Ulah didenge, tong didenge. Ulah didenge gitu. Tapi dah meureun kadang kan jangan dikembalikan diri kita kan lah. Kalau kita misalnya kita up lagi, naik lagi, ada momen-momen bagus di situ up. Kadang-kadang kan kita kan bisa menampilkan terbaik, kadang-kadang penonton jadi memuji kan. Yang tadinya melecehkan bisa dari sana. Siap, setuju. Nah, siapa orang yang paling berperan dalam karir sepak bola Anda? Ya orang tua kan. Di luar orang tua? Orang tua. Di luar orang tua? Di luar orang tua ya mungkin jadi lingkungan sekitar kan. Lingkungan sekitar ya mungkin dulu kan istilahnya saya itu kan istilahnya orang tua kan pisah kan. Jadi pisah saya sama kakek sama nenek, orang tua pisah. Dari kecil saya ini harus jadi gitu. Jadi motivasi ingin membuktikan, ingin mengangkat derajat orang tua, ingin merubah penampilan gitu kan. Ingin merubah penampilan, istilahnya keadaan lah. Waktu itu keadaan orang tua misalnya segitu, jadi ingin lebih. Oh, iya. Tapi untuk orang teknik gitu, siapa atau mantan pemain yang memberi motivasi? Yang memberi motivasi Pak Ahwani kan. Pak Ahwani. Jadi Pak Ahwani dulu itu kan meskipun dia itu kan istilahnya di kota lah, kota Bandung, tapi mau ke desa, ke Dayakolot istilahnya pegang tim, malahan terjun langsung misalnya. Saya Pak Ahwani kan. Oke. Ya. Sebutkan pesan-pesan Anda buat seorang Ahwani. Mungkin dia nanti nonton video ini, meski sekarang Pak Ahwani selalu di Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah pada Pak Ahwani. Bagaimanapun juga istilahnya beliau lah sangat membantu sekali dalam karir saya lah. Misalnya baik dalam karir sepak bola ataupun dalam karir apa aja lah. Saya berterima kasih Pak Ahwani. Mungkin syariatnya mah sama Pak Ahwani kalau misalnya nggak ada Pak Ahwani juga lah istilahnya hakikatnya Gusti Allah kan ya pada udah jadi pemain pasti udah jadi begitu. Tapi syariat mah kan ya istilah Pak Ahwani lah gitu. Boboto, demikian obrolan saya dengan legenda Persib Aseponi. Terima kasih Boboto udah mau menyikmat acara ini. Dan jangan lupa bantu Opa membesarkan channel ini dengan memberi like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Boboto tahu konten apa yang akan Opa sampaikan di edisi berikutnya. Terima kasih Boboto.
Terima kasih. Siap. Superstar Siap. Kaseponi. Oke. Ciao. Alhamdulillah nih kita dapat kesempatan. Ya.